Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majjid wa azim wa syarrif wa karrim afdal as-salawati wa atam at-taslim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita semua menyuburkan kalbu dengan rasa syukur, melapangkan dada dengan puji dan puja yang sepenuhnya kita limpah curahkan kehadirat Allah Jalla wa'ala atas segala bentuk limpahan, curahan, nikmat serta anugerahnya, baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi, baik itu yang kita pandang kecil ataupun besar, baik itu nikmat yang berkaitan dengan zahir ataupun nikmat yang berkaitan dengan batin. Terutama dan yang paling utama, nikmatnya yang paling besar, anugerahnya yang paling teramat sangat istimewa, yaitu nikmat masih disemak kuatkannya iman di dalam jiwa, nikmat masih dikukuh teguhkannya iman dan Islam di dalam kalbu, disertai dengan hidayah dan taufiknya Allah Tabaraka wa Ta'ala Azza wa Jalla, sehingga kita semua bisa bertatap muka, bermuwajahah di majelis ilmu yang teramat sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dalam keadaan sehat wal afiat wal mu'afa. Dan semoga dengan kebersamaan kita pada siang hari ini, nikmat-nikmat tersebut semakin terus Allah tumbuh kembangkan di dalam diri, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, di dunia, bahkan sampai kelak di akhirat, senantiasa ada dalam ridha, taufik, inayah dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kiram, khawatir lupa, kita akan kilas balik dulu bahasan tentang yaitu arkanus shalah, rukun salat. Rukun salat. Yang pertama daripada rukun salat itu adalah niat. Niat itu tempatnya di dalam hati, adapun diucapkan oleh lisan adalah hanya untuk membantu hati kita di dalam melafazkan niat tersebut. Dan kemarin sudah kita sebutkan syarat-syarat daripada niat itu harus ada ta'yin untuk yang wajib, yang sholat wajib. Terus yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram kita kemarin sudah sebutkan syarat-syaratnya, dengan gerakan-gerakan takbiratul ihramnya. Terus yang ketiga adalah al-qiyam 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu untuk berdiri di dalam sholat wajib. Nah, sholat wajib ini dia sholat yang 5 waktu atau sholat nazar atau sholat mu'adah. Ya.
Itu adapun yang tidak mampu untuk berdiri tidak mengapa kalau tidak berdiri selama ada uzur syar'i. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah qiraatul Fatihah. Kemarin kita sudah berikan syarat-syaratnya agar suratul Fatihah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khamis adalah ar-ruku', yaitu ruku'. Nah, perlu saya sampaikan, hati-hati. Ar-ruku' wa huwa lughatan al-inhina. Ruku' itu artinya dari sisi bahasa adalah membungkukkan diri. Wa syara'an, dan arti ruku' menurut istilah fiqih ayyan hanya bilan khinasin bihaitsu tanalu yaqinan rahatahu rukbataihi. Jadi ruku' itu menurut istilah fiqih yaitu membungkukkan badan bilan khinas, tanpa ada inkhinas. Sekali lagi, tanpa ada inkhinas. Bihaitsu, dalam keadaan tanalu yaqinan, betul-betul sampai dengan penuh keyakinan, rahatahu, kedua telapak tangannya, rukbataihi, ke dengkul, kedua dengkulnya. Jadi kedua telapak tangan ini mesti yakin memegang dengkul, nggak boleh di bawah dan juga nggak boleh di atas dengkul, atau nggak boleh juga setengahnya. Tanalu yakinan rahatahu rukbataihi. Sekali lagi, membungkukkan badan tanpa sedikit pun ada inkhinas. Nah, muncul pertanyaan, inkhinas itu apa? Ayyu ta'ti'a ajizatahu wa yarfa'a ra'sahu wa yuqaddima sadrahu. Nah, disebut inkhinas itu ayyu ta'ti'a ajizatahu, merendahkan pantatnya, wa yarfa'a ra'sahu, lantas mengangkat kepalanya, wa yuqaddima sadrahu, dan mengangkat dadanya. Itu inkhinas, itu tidak boleh di dalam ruku, tidak boleh terjadi di dalam ruku. Nah, boleh kita praktekkan ini. Siapa nih? Yunus badan. Orang ngalih tukang yang berharap tadi. Coba ente menghadap ke sini. Coba ruku. Nah, yang namanya inkhinas, itu ini diturunkan. Tidak boleh. Yang benar itu sebagian di ruku. Nah, ulang dulu. Makanya kalau dikasih nampan di sini terus ada air kecepok. Nah, terus bila mau disambat pendang dia mau air kasar. Air kasar begini aja. Membukukan diri bila ikhlas tanpa ada ikhlas, yaitu tanamu rahatahu yakinan rukbatai, yaitu tanamu rahatahu di mana kedua telapak tangan ini
harus sampai ke dengkul ini secara yakin betul-betul. Jadi si dengkul ini harus sambil dua. Kira-kira jelas ibu bapak sekalian? Jelas. Nah, paling bedanya perempuan, karena perempuan mah ayah tanggal gedang, jadi sikutnya rada dirapatkan, tapi tetap posisi panangan dina tur. Nanti dirapatkan kerenyang ke supados gedangna teu gunal ganol. Kalau laki-laki ketiaknya direnggangkan, insya Allah. Kira-kira jelas, paham. Nah, hati-hati itu, jangan sampai ada inkhinas. Ada lamun ningali salakina sujudna daek teu daek, ari bujur kahanap, ari dada ngadang-ngak, ari surah itu tangah, berarti itu kena inkhinas. Nah, resikonya falau fa'alahu kadzalika, maka apabila yang sholat itu melakukan inkhinas amidan dengan sengaja, aliman dalam keadaan mengetahui, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Allah siyah, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Bagaimana Kiai kalau saya waktu itu belum tahu, atau saat itu kita tahu sebetulnya ini khinas itu nggak boleh, tapi karena kecuri konsentrasi sholat kita, ya akhirnya kita tidak sadarkan diri bahwa kita inkhinas, au jahilan au nasian, apabila dia tidak mengetahui atau melupakannya, fala, maka tidak batal sholatnya. Tetapi wajibu alaihi, wajib atas dirinya, ayya'uda ilal qiyam, untuk kembali berdiri, wa yarka'u, dan kembali berruku, ruku'an kafian, dengan melakukan ruku yang cukup. Cukup artinya memenuhi syarat ruku. Misalnya begini nih, ibu ruku, pas sami Allah liman hamidah, kita ingat tadi inkhinas, berarti wajibu alaihi ayya'ud, maka wajib atas dirinya untuk kembali berruku. Kalau saat itu kita sadar. Kalau saat itu kita sadar. Kan kadang-kadang ini, kadang-kadang kukumul sholat kurang teh kapaok ku setan. Pas ruku teh, lep kukumulna, diingat-ingat tadi inkhinas. Tangan tepikeun ka yakin ngarabakur urang, terus deui bujur lada kahanap, terus dada rada ngadang ka luhur. Ya berarti itu sudah melakukan sedikit banyak inkhinas. Nah, manakala kita menyadarinya, segera wajibu alaihi ayya'uda, maka wajib atas dirinya setelah dia menyadarinya untuk kembali ayyarka'a, melakukan ruku'an kafian, dengan ruku yang kafian, yang cukup. Artinya cukup di situ memenuhi syarat. Wala yakfi huwiyul inkhinas, dan tidaklah cukup yang disebut ruku itu huwiyul inkhinas, gerakan inkhinas, atau turun dengan bergerak untuk inkhinas. Karena min syurutir ruku, dari sebagian syarat ruku, alla yaqsuda, tidak boleh seseorang yang bermaksud bil huwi, di dalam menurunkan badannya, ghairahu, kecuali yaitu ruku. Jadi artinya kalau ibu setelah baca Fatihah dan lain sebagainya terus ruku, terus ada maksud di dalam hati selain daripada ruku, berarti tidak sah.
Gak boleh ada bermaksud selain daripada ruku. Gak boleh ada bermaksud selain daripada i'tidal kalau i'tidal. Misalnya contoh. Allahu Akbar, beres Fatihah, baca Al-Ikhlas, Wallahu ahad, Allahu samad, lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Aya baju anu ragrag. Baju anu ragrag. Dirawel ku urang teh. Dina hate asa kalian ruku geus kagok dongkok. Kenging teh gitu. Lamun rawel sekali gerakan tidak membatalkan sholat. Kejengan mah kejen luar rawel antepkeun we atuh. Ya. Jadi enggak boleh sambilan. Tidak boleh apa tadi itu? Sambilan. Sambil ngarawel budak ruku we sakalian. Misalnya ya pas budak orang modal pribadi selama ke sholat si Zen datang, kokorilinganan eta. Insyaallah kokorilinganan. Nah, lamun ruku sambil ngarawel budak, geus kitu sakalian ruku, kenging atau bente. Enggak boleh. Allah wala yakfi huwiyul khinas. Tidaklah cukup seseorang bergerak untuk ruku dengan yaitu sebagian gerakan daripada khinas. Kenapa? Karena min syurutir ruku, karena dari syarat ruku itu alla yaqsuda bil huwiyyi ghairahu. Tidak boleh bermaksud dari gerakan pindahnya setelah kita berdiri ke membukukan itu, tidak boleh ada niatan lain kecuali ruku. Terus buka sadayana. Nah, itu yang keberapa tuh? Yang kelima, as-sadis at-tuma'ninah. Yang keenam daripada rukun sholat itu adalah tuma'ninah. Tuma'ninah itu apa maksudnya di dalam sholat? Sukunun baina harakatain. Sukun baina harakatain. Artinya berdiam diri dengan tenang baina antara harakatain, di antara dua gerakan sholat. Misalnya ruku disebut tumanina menjelas rukuna. Jadi dia tumanina itu berdiam diri ruku sebelum i'tidal antara dua gerakan sholat. Ada ruku, ada i'tidal. Nah disebut ibu tumanina saat ruku ketika ruku nanti betul-betul aja diam. Ente campur aduk aja tidak, ya kakara dongkok karena centang sakit besarnya Allahu liman hamidah. Berarti tumanina apa tidak? Tidak. Jadi itu arti tumanina itu sukunun baina harakatain. Artinya betul-betul tenang, berdiam dalam gerakan di antara dua gerakan. Di antara dua gerakan. Allahu Akbar, tenangkan heula sehingga betul-betul terpisah antara ruku dengan i'tidal. Antara i'tidal dengan sujud. Nah, Allahu liman hamidah kakara ge kieu ieu can ajab geus langsung sujud. Nah, jadi berarti dia ada di tengah-tengah gerakan. Al-ma'na an-sadis min arkanis shalah, maknanya bahwa yang keenam daripada rukun salat itu at-tumanina fi ruku, yaitu tumanina di dalam ruku. Berarti tumanina itu termasuk rukun salat. Ruku itu rukun yang kelima. Terus rukun yang keenamnya adalah tumanina di dalam ruku. Bi an tastaqirra, patokannya bi an tastaqirra nyaeta kunetepna a'dha'u al-musalli sakujur badan jelema eta nu salat bihaitsu nyaeta ku kaayaan yang fasilu kapisahna wiyuhu ilaihi gerakan ruku'na eta an raf'i minhu tina cengkatna pikeun i'tidal. Jadi jelas-jelas kapisah antara ruku sareng i'tidal. Jadi patokan itu dari tastaqiru al-istiqrarul a'dha. Nyata netepna anggota badan urang ruku, patokan netepna anggota badan urang ruku naon?
Bihaitsu yanfasilu nyaeta ku jalan kapisahna gerakan antara ruku jeung gerakan antara i'tidal. Ieu disebut ruku lain, i'tidal acan. Berarti saha benda. Kira-kira jelas? Halo, paham? Itu paham deh. Coba Coba, ente tina beres baca Fatihah langsung Allahu Akbar. Tunggu ningali ka kiai. Ya, Allahu Akbar kita baca Fatihah langsung ruku. Langsung Allahu Akbar ruku. Tah disebut tumanina teh istiqrar, natep ya. Badan-badan ketika ruku itu natep dina anggota badan ketika ruku. Bihaitsu patokannya di mana patokannya itu yanfasil terpisah bainahu wihi ilaihi antara turunnya ruku wa baina ayyarfa'ahu lil i'tidal jeung antara ngangkat dirinya bikin i'tidal. Coba sami Allahu liman hamidah. Nah, pan kapisah antara ruku sareng i'tidal. Ta anu teu meunang mah sok ruku Allahu akbar sakara kitu geus langsung gitu, berarti belum istiqrar badannya, belum netep anggota badan rukunya itu belum netep, belum istiqrar. Alhamdulillah. Kira-kira jelas Bu Pak sekalian? Baik. Yang ketujuh, rukun salat itu al-i'tidal, yaitu i'tidal. I'tidal kalau di sisi bahasa istiqamah itu ajag pancag. Nah, i'tidal itu ajag pancag. Berarti lamun misalnya dongkok keneh terus langsung sujud, teu bener eta i'tidal. Karena makna tina i'tidal secara bahasa istiqamah. Istiqamah itu artinya ajag. Badan terus dipikeun ka ajag tina ruku, ajagkeun heula kana i'tidal. I'tidal teu ajag, rukuna teu netep. Hati-hati. Adapun geus ajag nya maca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu ngantepikeun ka rabbana walakal hamdu teu jadi masalah, teu panjang oge. Yang penting mah ngalaman heula ajag. Wa syara'an jeung makna syariat istilah dina fiqih i'tidal itu ayya'udar raqi'u ila ma kana 'alaihi qabla ruku'ihi. Ayya'uda nyaeta balikna eta jelema anu salat tina ruku ila kana makana posisi anjeunna aya 'alaihi qabla sata'atan ruku. Jadi lamun misalnya diterangkan i'tidal itu dari sisi bahasa harusna ajal. Lamun tina istilah fikih artina balikna jelema anu ruku kana posisi samemeh ruku. Kana posisi samemeh ruku. Posisi orang sata'atan ruku aja kata Nabi teh. Posisi kita sebelum ruku itu tegak apa tidak? Tegak. Posisi kita sebelum ruku tegak. Maka disebut i'tidal itu adalah kembalinya seseorang dari ruku kepada posisi semula sebelum ruku, yaitu posisi badan dengan tegak. Berarti lamun i'tidal rada dongkok saha lebih henteu. Mesti kembali dulu sampai tegak tuh. Kembalikan dulu sampai tegak. Kumaha lamun bongkok, bongkok mah Nah, artinya bahwa badannya sebetulnya tegak, cuma ada keluhan di tulang belakangnya. Ya. Al-ma'na an-sabi'a min arkanil shalah ay ya'uda al-musalli ba'da ruku'. Makna daripada i'tidal sebagai rukun salat itu adalah kembalinya orang yang salat setelah ruku pada posisi semula sebelum ruku.
Wa yushtaratu alla yaqsida bi ghairu. Hati-hati. Dan syarat ruku itu tidak boleh bermaksud. Tidak boleh bermaksud i'tidal itu kecuali i'tidal. Ke ruku sebenarnya macam beres bacaan deh. Ya, ngan kulantaran aya anu ragelakeun awak orang sehingga bari nangtung we bari i'tidal bari ngepeskeun naon misalnya orang keur salat. Nah, tiba-tiba datang anak kecil kita nyimpen apa di kepala kita, lalu sambil kita i'tidal sambil kita tepiskan, nggak boleh. Hati-hati, nggak boleh ada gerakan yang sifatnya sambilan. Semuanya wa yustaratu alla yaqsuda bihi ghairahu, dan syarat daripada i'tidal itu tidak boleh bermaksud kecuali maksud i'tidal. Nah, terus hati-hati. Wa alla yutawwila ala dzikril masyru' fihi qadar al-Fatihah. Jadi wa alla, dan tidak boleh saat i'tidal itu ayyutawwila ala dzikri, memanjangkan zikir i'tidal al-masyru', walaupun itu disyariatkan. Tidak bolehnya sampai seberapa lama qadar al-Fatihah, sepanjang membaca suratul Fatihah. Misalnya begini, Mastri sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu mila sabana, dipanjang-panjang sepanjang baca suratul Fatihah, enggak boleh. Walaupun zikirnya zikir masyru' saat i'tidal. Pokoknya masuk ke dalam Quran berarti baca pokoknya 7 kali. Rabbana walakal hamdu Al-Samawati wa'adi. Baca di doa i'tidal tina hadis nulain, baca di doa i'tidal tina hadis nulain. Atau dari si masjid sebagai imam eta mengodok alhamdulillah. Mesti bacaan bobo maca surat Al-Baqarah ieu teh. Lain patokan dari Fatihah. Hati-hati. Wa alla yutawwila, dan tidak boleh seseorang memanjakan al-dzikral masyru', zikir yang masyru', yang disyariatkan, yaitu zikir saat i'tidal, dipanjang-panjangkan. Seberapa lama, seberapa panjang, nggak boleh dipanjang-panjangnya. Qadarul Fatihah, sepanjang baca suratul Fatihah. Kira-kira jelas Bu, Pak Sarayana Kartos? Fa'in tawwalahu, maka apabila orang yang sholat tersebut memanjangkan doa i'tidal itu amidan, dengan sengaja, aliman, dalam keadaan mengetahui, batalat sholatu, batal sholat. Li'annahu ruknun qasir. Kenapa? Karena sebetulnya i'tidal itu ruknun qasir, rukun yang pendek. Jadi tidak boleh dilama-lama. Waqtala katsiruna kaunahu tawilan wa alaihi fala yadurru tatwiluhu. Waqtala katsirun kaunahu tawilan. Ada sebagian yang memilih untuk memanjang-manjangkan itu doa ketika i'tidal. Selama tidak sepanjang baca suratul Fatihah. Fala yadurru tatwiluhu, maka tidaklah membahayakan memanjangkannya. Jadi patokannya adalah sepanjang membaca surat Al-Fatihah. Karena sadayana as-samin, dan yang keenam at-tumanina fi, yaitu tumanina di dalam i'tidal. Al-makna, bahwa maknanya an-zamin min arkanil shalah tumanina fil i'tidal, yaitu tumanina di dalam i'tidal. Patokan kumaha bihaitsu, seperti tadi. Patokan kumaha bihaitsu, sepanjang yang fasilu, terpisah, raf'uhu, berdirinya dari ruku, min huwihi ila sujud, tina turuna pikeun sujud. Jadi kudu aya terpisah. Patokan i'tidal urang teh tumanina apa tidak ketika adalah terpisahnya antara gerakan i'tidal dengan apa tadi itu, gerakan ruku atau sujud.
Jadi ketika kembali dari ruku, cengkat bikin i'tidal, tetapkan kela awak, jangan berlama-lama juga boleh, terlalu singkat sehingga tidak istiqror, tidak netep badan orang tina i'tidal, juga itu tidak boleh. Ya, setelah itu baru sujud. Itulah makna tumanina di dalam i'tidal. Itu yang ke-8. Yang ke-9 as-sujud, yaitu sujud. Sujud itu berarti rukun yang keberapa? 9. Sujud makna arti bahasanya at-tatamun wal mail, al-khudu' wat tadallul. Hati-hati. Sujud itu makna bahasanya adalah at-tadallul, merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dina awak kurang bisi suhur sapopoe kan sirah, dina teu salat diteuneun di handap. Hartosna sujud mapalinan pepeling ka urang, pikeun ngarendahkeun diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan hati di hadapan manusia. Lamun dihareukeun Gusti Allah marendah diri, lamun pada manusia merendah hati. Dihareukeun jelema enggak boleh rendah diri. Di mana? Jelema teu boga, enggak boleh itu. Dari mata gelis, enggak boleh itu. Orang ngawas ngawas kali dia mah rapi cintui, punten dari mata gelis. Enggak boleh itu merasa rendah diri. Ayo orang ngawas kali tihat, ngawas ka kiai. Ada cintui gerinya mah tenang, ngawas di mana bararengan itu enggak boleh. Cek saham harus di bararengan. Dikirincingan cek ngawas gerinya mah. Emang kuda dikirincingan. Ya Allah. Ya. Jadi lamun diparing Gusti Allah rendah diri, lamun papuyeun pada jalmi rendah hati. Wa syara'an sareng hartosna secara istilah tina sujud mubasyaratu jabhatil musalli ma yusalla alaihi min ardin aw ghairiha. Mubasyaratu artina sujud teh antona jabha jidat al musalli jalmi anu salat ma kana nawan perkara yusalla alaihi anu dipake keur sujud min ardin rek tanu au ghairiha atanapi nu lainna. Sok Pibaras pernah ditanya, dites, di debat, ku jalma kurang Kristen. Itu katanya sujud mesti dina tanah. Itu kan masjid bukan tanah. Terus lagi udah gitu ada karpet. Setelah itu di atas karpet ada sejadah. Terus ada sejadah ada sapu tangan di sana. Berarti itu sah dong sholatnya. Hati-hati, makanya mesti tahu definisi sujud di dalam istilah fikih. Istilah fikih sujud itu adalah antolna jidat-jidat itu bahasa Sunda non. Antolna ta'ar urang kana naon anu dipake sujud erek tanu au ghairi atanapi nu sanesna. Ya, mubasyaratul jabhah. Kada arrafahul aktsarun, begitulah definisi dari sujud menurut kebanyakan pendapat para ulama. Wa alaihi, dan wajib atas orang yang sujud itu fawad'u baqiyatil Allah syartun lahu, maka menyimpan sebagian daripada anggota-anggota daripada sujud itu adalah syarat daripada sahnya sujud. Waqila as-sujud wad'u jamila a'dha' sab'ah. Sujud itu dikatakan dalam definisi yang lain buat ulama menyimpan 7 anggota badan. Ya, jadi ayat 7 anggota badan anu kudu andal. Hiji naon ieu teh? Kada sanes pangambung nya. Sanes pangambung, tarang. Jadi sanajan pangambung teu anggol tetep sah. Pilih
pangamung urang tepati mancung misalnya teh. Ya, terus pas sujud pangamung urang teu antel teu sawias, teu kudu digadil-gadil. Yang penting mah taat. Lamun misalnya pangamung urang mancung teuing kade ulang halangan taar. Ya, ulang halangan taar dina sujud. Terus kedua telapak tangan, terus kedua tuur. Berarti seperti dah 5. Terus keseluruhan anggota yaitu jari jemari atau telapak kaki kiri dan kanan kita. Insya Allah. Jadi caranya seperti itu. 7. Al-ma'na anna tasi min arkanis shalah sujud marratain fi kulli rak'atin. Maknanya bahwa yang menjadi rukun sholat itu adalah sujud 2 kali pada setiap sholat. Jadi ketika rukun sholat yang ke-9 itu sujud, berarti adalah sujud 2 kali di dalam setiap rakaat. Berarti lamun sholat subuh seberapa kali orang sujud nata? Sholat subuh berarti seberapa kali orang sujud nah? 4, rakaat ke 2, rakaat kedua 2. Lamun sholat maghrib berarti seperti itu genap. Lamun sholat isya berarti 8. Jadi dikatakan sujud itu adalah rukun sholat, bukan sujud sekali, tapi 2 kali sujud pada setiap 1 rakaat sholat. Lamun subuh 2 kali 2 berarti 4 kali sujud. Kalau maghrib 3 rakaat berarti 2 kali 3 berarti 7. Alhamdulillah. Kalau isya 4 rakaat 4 kali 2 berarti 8 kali sujud. Alhamdulillah. Hatikan berarti. Al-ashir at-tumanina, dan yang ke-10 daripada rukun salat itu tumanina saat sujud. Makna al-ashir min arkanis salat at-tumanina fi sujud, bihati yang perlu huwiyu ila kulli sajdatin an rafi'i minha. Hati-hati ibu bapak sadayana, tumanina dina sujud itu adalah bihaitu yanfasilu huwiyuhu ila kulli sajdatin min rafi'i minha. Nyaeta kudu kapisahna antara orang gerakan turun sujud jeung cengkat dina sujud. Kieu patokan sujud urang nu bener itu lamun ditempelan tipung dina tempat sujud urang bakal aya urut taat. Jadi teu meunang ditahan. Kecuali usul salim misalnya aya bisul dina tarang urang gitu. Bisi bucat gitu ditahan ku pandangan teu sawios. Kam upami teu aya usul salim, lepaskan jidat kita agar sepenuhnya turun di saat menempel di tempat sujud. Sepenuhnya. Jangan ditahan beban. Jangan ditahan beban. Ulah dikereketkeun pandanganana sehingga anu tadina eta masyarakat antolna teh 5 kilo, jadi misalnya 1,5 kilo jangan. Suruh nempel betul-betul. Apa manfaatnya buat kesehatan ibu bapak sekalian? Itu betul-betul membantu jantung kita. Karena jantung kita itu kan tupoksinya, tugas pokok fungsinya persis seperti jet pump. Nyedot geti, nyemburkeun darah. Sedot, cebur, seperti jet pump. Nah, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, capek sekali jantung itu kerjanya. Kenapa? Karena yang disedotnya posisinya adalah di bawah, nyedot dari bawah, semburkeun kaluhur karena mastaka. Tapi dalam posisi saat sujud, jantung itu betul-betul ringan kerjanya. Nyedotnya gampang, nyemburkeun ge gampang. Menyembur geti itu tepikeun kana otak-otak belakang urang sadayana. Matak lamun urang gaduh vertigo, sering teu damang mastaka, sebetulnya sujudnya aja terus dilamakan. Sujudnya aja dilamakan, terutama sujud yang terakhir.
Nah, karena nyemburna getih itu, bayangkan jet pam jantung orang kan aya di luhureun mastakan, nah posisi sujud mah. Lamun sadi dinten mah kan dihadapkeun mastaka, ngompakna ka luhur teh berat. Tapi dalam keadaan sujud, kepala di bawah, nah ini jantung kan posisinya di tengah dan di atas. Jadi nyemburkannya kepada sel-sel urat saraf kita di otak belakang itu sangat-sangat betul-betul bagus. Jadi ringan pada jantung. Makanya jangan ditahan, diperkatkan, kecuali tadi itu kalau ada uzur syar'i, misalnya ya bisu di ta'ar urang, ya ditahan gitu. Supaya tapi tetap kudu antel. Tapi tetap kudu antel. Anu keseberita? Anu keseberita? 10. Jadi tumanina. Nah, coba praktekkan deh, Nah, di mana posisi tangan kita? Coba sujud ente, sujud. Nah, sujud. Nah, itu diusahakan jari-jari ente itu nekuk. Coba mereka tinggali jari-jarinya jadi ngabujuran ibu bapak sadayana. Namun mau ditong ya tuh, So, sujud coba. Nah, itu tuh ditekuk tuh. Kalau sang penggempit tuh si jarinya ditekuk. Kalau ente laki-laki, ini kan dinekankan. Kalau perempuan pelanggaran ayat dan orang dia gitu. Ini posisi tangan terlalu rapat, jangan. Jadi terlalu lebar juga jangan. Ala kadarna. Terlalu rapat jangan. Terlalu lebar juga. Lalu bahasanya Kartos. Nah, posisi tangan itu ada yang sejajar dengan kepala, ada yang sedikit di bawah kepala, ada yang lebih rendah lagi dari kepala. Ya, terus turun dari i'tidal ke sujud itu ada yang tangan duluan, ada yang dengkul duluan. Kenapa dua-duanya disyariatkeun? Ke lamun keur teu damang tuur kakara bakal karasa hikmah. Kalau menuju teu damang tuur bakal karos. Wah hikmahnya kenapa ada dua perbedaan itu? Coba contoh seperti tina sami Allah liman hamidah turun pada sujud. Itu kan aya dia. Itu dua-duanya kesawios tergantung lamun teu aya uzur syar'i lebih baik lamun anu ke overweight olahraga gitu siki sungkruk atau lagi sakit kemudian jelas Bapak Sarana? Baik, selanjutnya Al-Hadiyah Asyar yang ke-11 Al-Julus baina sajadatain. Duduk di antara dua sujud. Al-makna an al-Hadiyah Asyar min arkan salat julus baina sajadatain. Artinya bahwa syarat yang ke-11 daripada rukun yang ke-11 daripada salat adalah duduk di antara dua sujud. Syurutuhu, syaratnya Allah yaqsuda birraqi ghairahu. Tidak boleh ada maksud cengkak natina sujud itu selain daripada untuk duduk di antara dua sujud. Kalau nanti sujud ya
pancengkat kangge calik di antara dua. Nah nggak boleh ada niatan yang lain kecuali duduk di antara dua sujud. Wa ala yutawwilahu ala dzikril masyru' fi qadra aqall tasyahhud. Dan tidak boleh juga memperpanjang zikir masyru' fihi di dalam duduk di antara dua sujud tersebut. Qadra aqall tasyahhud, patokannya adalah membacakan syahadat. Li'annahu rukun qasir, karena itu adalah rukun yang singkat. Waqtara katsirun annahu tawil, dan ada yang memilih sebagian banyak untuk diperpanjangkan. Wa alaihi fala yadurru taqdiru kama fil i'tidal. Maka kalaupun tidak sepanjang apa yang tidak keperluan memanjangkannya, maka tidak membahayakan daripada sholatnya. Ya, jadi jangan ada niatan lain cangkatina sujud kecuali niatnya kangge calik di antara dua sujud. Yang kedua, jangan terlalu memanjangkan zikir masyru' di antara duduk di antara dua sujud. Insya Allah. Asalnya asyar. Yang ke-12 adalah tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Yaitu yang fasil rab'uhu min as-sajdatil ula an huwi ila tsaniyah. Yaitu patokannya harus terpisah antara cengkatna calikna jeung tepikeun katurunan deui kana sujud. Ulah tepikeun kakarage cengkat caalih geus turun deui pikeun ngalaksanakeun sujud. Al-tsalits asyar at-tasyahhud akhir. Yang ke-13 adalah tasyahud yang terakhir. At-tasyahhud fil asli, tasyahud maknanya dalam aslinya ismun li syahadatain faqat. Lamun arti kata tasyahud itu berarti membacakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tsumma utliqa ala tasyahud al-ma'ruf al-istimali alaihima. Cuman itu diitlaqkeun baca tasyahud dina salat berarti lain dengan super baca syahadat unggul, tapi seperangkat bacaan anu sunnah di awal tapi kan ka akhir. Al-makna maknanya anna tsalits asal min arti salat tasyahud alladhi yu'ta bihi akhiraha wa sayu'lamu mimma yati. Bahwa yang ke-13 rukun daripada salat itu adalah at-tasyahud, yaitu membacakan dua kalimat syahadat alladhi yang yu'ta bihi, dilakukan akhiraha pada terakhir bacaan kita dari awal tahiyat sampai akhir. Itu termasuk rukun sholat. Jadi membaca syahadat itu hati-hati, rukun sholat. Sekali lagi, membaca syahadat terakhir itu adalah rukun syahadat terakhir itu rukun sholat. Lamun ujug-ujug ngerti atau apal atau sadar ujug-ujug ingat nanti pas erek Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Tadi ini semacam syahadat acan. Ayah tak pernah gitu. Ayah tak pernah gitu. Yang jujur Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Tadi macam syahadat itu. Karena itu rukun sholat, balik deh karena syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kira-kira jelas? Wa yusyaratu ayyakuna bil arabiyyah, dan syaratnya harus pakai bahasa Arab. Kemenang pakai bahasa Sunda, abdi nyaksen daya pangeran wajib ibadahan anjing Gusti Allah. Dan abdi nyaksen yang Nabi Muhammad itu utusan Allah tegaenging. Fa in ajuza terjemah adil ma'zur faqat. Lamun teu mampu pakai bahasa Arab, maka diterjemahkan dari makna lafaz syahadat tersebut. Wa yusannu tartibu illa in ukhilla tarku bil ma'na. Dan disunatkan tertib membacakan syahadatnya. Wa tabtul bihi shalah. Nah, kalau tidak tertib bisa jadi batal salatnya. Amma muwalatu faqad tajib wa qala Ibnu Hajar tusannu. Dan harus ada muwalat menurut Imam Ar-Ramli. Utasyarrudu bi baqi suratil Fatihah al-Atiyah, dan disyaratkanlah di dalam membaca tasyahud tersebut sebagian daripada syarat-syarat suratul Fatihah yang berikut ini. Walau ajaza anhu aw an shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam
ba'dahu lam yajib badaluhu inda Ibnul Qasim wa nuqila 'an ramil wujub. Dan kalau dia tidak mampu untuk membacakan tasyahud dan juga sholawat terhadap Nabi, lam yajib badluhu inda Ibnul Qasim, tidak wajib untuk menggantinya menurut Ibnu Qasim. Wa nuqila 'anil Ramli dan menurut Imam Ar-Ramli al-wujub, artinya lamun teu bisa baca syahadat, teu bisa baca sholawat, kudu aya ganti. Nah, karena dia rukun sholat. Kira-kira jelas enten usia berhiji tah? 13. Ar-rabi' al-ashar al-qu'ud fih. Anu ka-14 dina rukun salat adalah duduk fihi di antara dua sujud. Ar-rabi' al-ashar min arkan salat al-qu'ud fi at-tashahhud al-akhir 'ala al-qadir. Bahwa syarat atau rukun salat yang ke-14 adalah duduk pada tasyahud akhir. Berarti tasyahud akhir itu terpenging enggak boleh sambil berdiri. Al-khamis ashar yang ke-15 as-salatu 'ala nabi, sholawat terhadap nabi. Maknanya bahwa rukun salat yang ke-15 adalah sholawat atas nabi di dalam tasyahud akhir. Biayati biha ba'dahu wa la yadurru takhallulu dzikrin aw sukutin bainahuma walau tawilan wa yustaratu fiha ma yustaratu fi tasyahhud. Syarat untuk benernya atau diterimanya sholawat sama syaratnya dengan yaitu di dalam membacakan syahadat harus ada, tidak boleh diganti, kalau tidak boleh diterjemahkan kalau kita bisa baca Arabnya. Wa aqalluha, dan redaksi sholawat yang paling pendek itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Wa akmaluha, dan yang sempurnanya membaca sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dhurriyyati kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau kita kebanyakan umum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. As-sadis ashar yang ke-16 salam, yaitu membacakan salam. Maknanya an-sadis ashar min arkanil salam, bahwa yang ke-16 daripada rukun salat adalah salam. Wa aqalluhu, dan yang paling sedikit dari redaksi salam adalah assalamu alaikum. Berarti kalau sudah baca assalamualaikum itu sudah sah. Wa akmaluhu, dan yang sempurnanya assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Walau asyaratu syurutin nadhamin ba'dha nadzima ba'dhum tis'atan minha. Dan untuk salam ini ada 10 syarat. Ada 10 syarat. Ya, syarat-syarat salam. Ini bahasan terakhir pada pengajian rutinan mingguan sekarang. Syarat yang pertama, isyaratul ila syartil awal wa ta'rif bil alif wal lam. Assalamualaikum alaikum. Syarat yang pertama dari salam itu harus ada alif lam. Tidak boleh tanpa alif lam ma'rifat. Enggak boleh salamun alaikum, enggak sah salamnya. Makanya tasdidnya mesti kedengaran. Assalamualaikum. Namun assalamualaikum itu nggak kelihatan itu lamnya. Makanya siddahnya mesti jelas. Assalamualaikum warahmatullah. Namun assalamualaikum berarti itu tidak kelihatan ada lam, karena tidak ada tasdid. Nah, kalau karena alif lam di dalam salam itu, alif lam itu sudah syarat gitu. Syarat salam. Jadi kalau ibu bacanya salamun alaikum enggak sah, atau assalamualaikum itu enggak sah.
Nah, kalau assalamualaikum ditasdidkan berarti di situ ada alif apa tidak? Jawab kamu berarti di situ ada lam apa tidak? Ada. Assalamualaikum berarti di situ ada lam. Sedangkan adanya alif lam di dalam salam itu adalah syarat salam. Isyaratul syartani kaful khitab. Assalamu alaihi wa nahwi. Nah, harus ada mukhatab. Jadi harus khitab, tidak boleh pakai alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah apa tidak? Enggak, harus assalamualaikum. Artinya yang ketiga, waslu ihda kalimatin bil ukhra. Walau qasara min bi kalim lam yasih. Waslu harus diwasal antara assalamu dengan alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus diwasal, enggak boleh. Assalamu alaikum, nggak boleh. Nggak boleh ada jeda. Assalamu ngomong ulang, zikirilah karena alaikum nggak boleh. Harus diwasal. Assalamu, coba bareng semuanya. Assalamualaikum. 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 Kenapa ibu-ibu sekalian? Ini harus benar cara melafazkannya karena tidak sah. Kalau tidak sah ini rukun daripada salam ini, berarti sholat ibu belum ditutup. Karena sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Bahwa sholat itu adalah ucapan dan tindakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah kalau salamnya tidak sah berarti belum berakhir itu sholatnya. Berarti itu ngomong seumur-umur itu. Makanya cara membacakan salamnya mesti benar. Coba deh, bareng 2 hiji 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hiji 2. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus yasihhu assalamu tam awil hasan alaikum. Dan boleh kalau misalnya ada kata yang lain assalamu tamu alaikum boleh. Isyarat asyatul rabi itu syarat yang ketiga harus diwasal. Syarat yang keempat mimul jam'i fala yakfi assalamu alaika. Jadi tidak boleh assalamu alaika, harus ada assalamu alaikum. Beda anu sholat nanti ngomong dengan sorangan. Misalnya assalamualaikum warahmatullahi sahabat tidak. Nah, terus makmum nanti ngaduaan dirobah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dirobah-robah anu tukang kata aya lalaki awe assalamualaikum wa alaikumussalam warahmatullahi. Boleh apa tidak? Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sanajan makmum nangan atau sanajan sholatnya cuma sendiri. Munfarid tetap assalamualaikum. Gak boleh disebut assalamualaikum. Syarat yang kelima al-muwalah. Kalau usah kata tawilan mutlakan atau qasara biqarna salam darra. Nah, harus ada muwalah, tersambung. Tidak boleh tidak tersambung. Kalau misalnya assalam jempeh lah, nah itu bisa membahayakan sholatnya. Terus syarat yang keenam, itu syarat yang kelima, huwa istiqbalul qiblah bisadr. Tetap harus menghadap kiblat bisadr dengan dadanya. Coba contoh, mana ente ke diri. Ini penting, loba anu salamna salah bari jeung gerak awak itu enggak boleh itu. Coba. Ayo tuh. Nah, ente posisi tahiyat akhir. Coba ente salam. Salam. Nah, jadi hati-hati ibu, bapak, jangan dulu gerak badan sebelum keluar bahasa assalamualaikum. Karena kalau gerak badan sebelum keluar assalamualaikum berarti itu badan bergerak sebelum beres sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus coba kelidi. Nah,
Yang gerak itu cuma kepala, ini dada kok ikut ke sini, nggak, jangan. Coba ini. Nah, ini tetap. Jadi syarat salam yang keenam itu adalah istiqbalul qiblah bisadar. Tetap harus dada kita itu menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi dada ini tetap harus nggak boleh assalamualaikum. Ya salah. Assalamualaikum. Nggak boleh. Terutama salam yang pertama, karena yang menjadi rukun sholat itu adalah salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Syarat yang ketujuh, al-iqsad Islam al-khabar faqat, balik tahallul wahdah. Apa makna al-khabar? Dan tidak boleh ada maksud dalam assalamualaikum selain daripada yaitu mengakhiri sholat. Assalamualaikum. Jadi lamun misalnya tidak boleh bermaksud dari salam itu untuk memberikan khobar kepada orang lain. Misalnya contoh, ini ngatok panto, maksud macakan takbir Allahu Akbar, kermerenya orang ke sholat itu nggak boleh. Atau maksud orang macakan assalamualaikum, kermerenya ke pemajikan bahwa orang ke sholat, itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Maksudnya tidak boleh ada tujuan daripada seluruh gerakan sholat kecuali tujuan melaksanakan gerakan sholat. Sekali lagi, tidak boleh lain sambal sambilan. Tidak boleh tadi deh sambilan. Itu berapa tuh? Yang ke 7. Nah, terus yang ke-8, isyarat tamin wa ayyatiya bisalam min julusin. Harus menyampaikan salam itu dari kita saat duduk. Nang tunggulah keker assalamualaikum, sah apa tidak? Tidak boleh. Nah, terus lagi yang ke-9, wa ismi abi nafsu haitsu la mani'a. Hati-hati. Jadi salam teu meunang cukup dina hate. Salam temenang cukup dina hati. Sama dengan takbiratul ihram, patokannya bihaitsu ayyusmi'a nafsahu. Keadaannya melafazkan salam, melafazkan takbiratul ihram, patokannya kadangu ku jejuwir urang sorangan, kadangu ku kuping urang sorangan. Jadi yuk dina hati sahabat tidak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kau malah menjadi imam mah jujur. Dua dia ke Jakarta nangtung nggak cuma mundur. Kemana imam? Jadi bisa kalau assalamualaikum warahmatullah menjadi imam kencang. Wal asyir, dan yang ke-10 Allah yazila yunqisa ma yughayyiru ma'na wala budda yakuna bil arabiyyah in qadara 'alaiha. Tidak boleh menambah atau mengurangi kalimat assalamualaikum warahmatullah yang bisa merusak makna. Yang ke-17 at-tertib, yaitu tertib, artinya tertib di dalam salam. Nah, apa tertibu kama dzukira falau lam yurattib bainaha bi an qaddama ruknan ala mahalli. Nah, artinya yang ke-17 dari rukun salat itu adalah tertib, tidak boleh saling mendahului antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Nah, alhamdulillah ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini kita bisa hatamkan yaitu 17 rukun sholat. 17 rukun sholat. Nah, coba untuk terakhir kita bahasan, kita praktekkan bareng-bareng nih sholat kita. Kita praktekkan bareng-bareng. Pertama dari takbiratul ihram. Coba angkat tangannya semuanya. Takbiratul ihram seperti apa? Allah. Nah, takbiratul ihram itu kalau kita mau berbantu dengan madzhab Syafi'iyah al-rajih al-masyhur adalah tangan tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang teuing teu meunang, rapat teuing teu kenging. Nah, bihaitsu yuhadi
di mana tangan orang sejajar dengan kuping. Nah, diusahakan ujung atraful ibhamain, ujung dari dua jempol kencakatu orang menyentuh karena daun kuping. Dan juga telapak tangan kita mustaqbilal qiblah. Telapak tangan kita menghadap ke depan. Lain kieu. Komo kieu mata mana? Ya. Lihat di ayat kana eta masalah kieu. Allah. Ya, itu tidak syar'i itu. Yang benar itu apa? Allahu Allah. Itu terenggang teh itu, kieu teuing. Nah, jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat. Iya itu kieu seperti kieu. Ari rapat makan kieu, ari renggang makan kieu biasa Allah. Coba replikan, bismillah. Coba Allah. Nah, itu ayat kan itu. Ya kan kira aku kieu. Bukan ini. Allah. Bukan, nggak boleh begini. Coba bareng semuanya coba. Allah. Ya, Allahu Akbar. Jadi ini disimpan di atas begini. Nah, lamun ibu-ibu, ibu-ibu kudu ingat kana nangkana. Ibu-ibu kudu ingat kana sedangna. Nama ibu dapat Allah, membawa angkat di setiap terbuka. Tapi kalau sholat berjamaah juga jangan terlalu dilebarkan sehingga nyikut saudara kita yang samping kiri dan kanan. Allah Akbar. Posisi tangan itu di tengah, jangan di bawah surah, jangan di bawah udel. Kalau Imam Hanafi baru di bawah udel. Kalau Imam Maliki baru di atas, di dada begini. Kalau Imam Syafi'i itu di tengah, di atas udel, di bawah dada. Nah, di atas udel, di bawah dada. Nama itu yang kahanap temenang, nangtung keing kaluhur dina dada, jika nu tiris ulah, kita mah di tengah. Insya Allah. Terus coba Allah, coba hiji dua Allah. Jelas paham? Nah, coba ayeuna ngadeg sadayana. Coba ayeuna ruku. Nah, siksa sakedeu dua ayeuna geura. Coba ruku. Jadi pada saya dihisab nanti di akhirat. Coba sekarang takbiratul ihram Allah. Bareng atuh. Geula tuh. Takbiratul ihram lah. Coba bareng saya mulia disebut. Coba Allah. Nah, ini kurang tuh. Angkat sampai ke daun kuping. Ieu na kali ulah kieu. Cikan urang ngalawas saya. Ieu lempeng. Allah gampang gitu. Allah itu oke masih kena kieu kene. Ya, muka ini ke depan, telapak tangan tuh ke depan. Allahu Akbar, coba simpan. Nah, terus sekarang ruku. Allahu Akbar. Nah, coba rukunya bagaimana? Coba ada ulah dihadapun tuh urta pandanganana. Sami Allahu liman hamidah. Nah, simpan. Allahu Akbar, sujud coba. Tapi yang alam anu nyeri tuur kanyahoan ya pokoknya berarti leungeun heula. Ada kakinya itu mesti jempol apa tuh jari-jari kaki mesti menghadap kiblat. Ditempelkan yang mampu tempelkan. Allahu Akbar. Coba duduk. Nah, jari ini ketika di dengkul kita ngelonjor teuing ke hareup ulah. Nah, tukang mentuur teuing ulah bisa dipaha. Usahakan jari ini tuh sejajar dengan dengkul. Coba sejajar dengan dengkul. Dirapatkan teuing ulah, direnggangkan teuing ulah. Biasa. Nah, sejajar. Nah, ini bagus nih, sejajar dengan dengkul. Nah, itu ngamahi teuing dah. Nah, begitu. Ya ulah ngamahi teuing lewat tukur. Ini kan dengkul nih, jangan begini. Juga jangan begini. Ini lurus.
Si ujung jari ini lurus dengan dengkul kita. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu lebar begini. Nah, soalnya sekarang duduk di antara dua sujud. Coba duduk di antara dua sujud deui. Nah, duduk. Duduk di antara itu mau duduk tahiyat akhir atau? Nah, duduk di antara dua sujud coba. Itu mah tahiyat akhir. Nah, itu jari itu dipelengkungkan yang bisa. Coba lihat tuh. Ini. Seperti begini lihat, duduk yang telapak ini diduduki. Telapak kaki kirinya diduduki. Lek supaya enak raos imbit natenya. Ka amparan ku telapak tangan, ku telapak kaki kiri. Yang ini menghadap nih lihat tuh. Yang ini menghadap ke depan. Jarinya semuanya bisa diusahakan kalau semua jarinya menghadap kiblat, usahakan semuanya jadi menghadap kiblat. Temenan kieu tah. Kecuali kalau unsur syar'i sakit nggak jadi masalah. Kalau tidak ada unsur syar'i sakit, maka jemarinya hadapkan ke kiblat. Jelas? Halo, paham? Paham? Karena sujud apa duduk terakhir, tasawuf akhir. Nah, tasawuf akhir, ya ulah keluar tengkia sampean. Ini jangan dulu, jangan terlalu keluar, jangan juga terlalu masuk. Jadi ini menahan tangan atau kaki kanan kita. Nah, ini tetap menghadap ke depan, tegak lurus. Ini dada ke kiblat tegak lurus. Mangkil. Ayo yang mau bicara bareng ngeceng kaos kita. Boleh. Tegak, ini tegak. Posisi ini ibu bapak, ini pengaruhnya besar buat kesehatan. Pengaruhnya sangat besar buat kesehatan. Itu praktekkan situ, sudah buat. Nah kita tuh. Ini ke depan tak? Mata ke tempat sujud. Tungkul tingkulah, cengkat komo, datar ting keharap temenang karena sudah berujud. Jelas? Halo, jelas? Paham? Coba sujud, semuanya sujud. Sujudnya jangan ditahan. Sujud jidatnya harus kena. Sujud. Allahu Akbar. Coba. Nah, gitu. Itu kayak pepayanya harus dijaga itu. Atau calik deh. Nah sekarang dalam mengangkat telunjuk, lihat. Pas dalam tahiyat, posisi tangan itu seperti begini lihat. Coba angkat ke atas tangan kanannya, masukkan ke sini. Ini, atau begini, atau begini. Nah, boleh itu dua-duanya. Ya, anu temenan kieu tah. Harus kieu. Nah, posisi telunjuk itu ketika kita kamu kan ingat, ketika tahiyat itu posisinya terus merep sareng telunjuk di bawah kene. Karena awalnya kita at-tahiyatul lillahil mubarakatus shalawatut thayyibat atau at-tahiyatul mubarakatus shalawat. Ini sudah begini nih telunjuk ini. Lain kia paham tak? Juga jangan dulu diangkat dulu ngacir kan anak At-tahiyatul barakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Terus asyhadu an la ilaha illallah karena diangkat. Jadi sebelum illallah kita begini dulu nih telunjuknya. Mau begini, ya. Yang jelas ini posisi telunjuk itu sudah ada posisinya seperti begini. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ala ibadillahis shalihin. Terus asyhadu an la ilaha illallah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teruskan salawat. Kira-kira jelas? Kalau jelas, jadi pas duduk terakhir sebelum salam itu posisi tangan pas tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Sudah begini nih. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ingat gerakan takbir setiap gerakan patokannya asal kedengaran ke kuping sendiri, apalagi di dalam takbiratul ihram, termasuk di dalam salam. Suaranya harus kedengar ke kuping kita sendiri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat. Kita akan ulangi lagi pada pengajian mingguan di awal di awal Maret. Nah, kalau besok Maret insya Allah pengajian bulanan, kita akan ganti tema dulu seperti tabligh akbar. Ayo mari kita semuanya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha al-matalib wal maqasid. Sebagian hadana masing-masing hoyongna cita-citana karepetna kasusahna beban-beban kehidupan. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin الشافع يوم الحساب صلاة تنصر بها الحبيب محمد رزق بن حسين شهاب ومن معه من العيال والإخوان والأصحاب وعلى آله وصحبه وللألباب. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بالله من غضبه ومن عقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين أن يحضرون. اللهم أنيات الفتوح والنوم وصل الجسد والخلوق والنيات وصول والحصول والقبول للتمكين لسول المأمون وصل شأن الله العظيم في الدين والدنيا والآخرة إلى حق النبي سيدنا مولانا شفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Terakhir panutup ibu bapak setiap lebet ke bumi tong hilap maoskeun doa manzil. Ya, hari lebet ke bumi sok doa bumi dah. Assalamualaikum dalam kahkeun sampean anu keng toho gampang bismillah anu paling ponok heula nya anu paling ponok heula ya anu paling ponok heula bismillahi walajna wa kharajna bismillahi walajna wa kharajna bismillahi walajna wa kharajna isi di bumi sok gampang gitu kepancing emosi salah di pemajikan anak udah kayak diatur itu salah satu kuncinya mungkin orang lupa asup ka imah bareng tara macakeun doa majikan balik di warung dibarengan kucing asup ka imah ka bawah cenah teh ka imah udah kurang terus ulin asup ka imah lantaran tengah doa ka bawah tungtungna teh ka sunut we ku emosi sareng saja bisa jadina bismillahi walajna wa kharajna bismillahi walajna wa kharajna bismillahi walajna wa kharajna masing-masing. Assalamualaikum langgakeun sampean anu katuhu bismillahirrahmanirrahim wa kharajna ke tambihan deui namun anu hafal bismillahirrahmanirrahim la yadullu ma syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim sakitu banyak kabihatur aku minkum subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.